Teman-teman, sampailah kita di zodiak yang ke-11, yaitu kita ketemu dengan Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja dan selalu sehat. Kita akan melakukan update energi terbaru untuk Aquarius. Jadi buat teman-teman Aquarius, silahkan aja nonton video ini sampai dengan selesai, karena saya yakin di sini akan ada banyak hal yang bermanfaat. Ada banyak hal yang harus kamu ketahui, energi apa yang muncul, hal apa yang harus kamu lakukan, yang harus kamu hindari, dan sebagainya. Semua hal yang menjadi pencerahan bagi teman-teman. Saya berharap sekali ini video menjadi bermanfaat. Kita akan narik energi secara general bagi Aquarius ya. Jadi teman-teman silahkan aja untuk nonton video ini sampai dengan selesai. Kita bakal melihat Aquarius itu seperti apa, energi dan pesan-pesannya seperti apa. Yang jelas ini bacaan secara general atau general reading. Jadi bisa dipastikan tidak akan resonate semuanya ya. Jadi dipastikan tidak akan resonate semuanya, tetapi yang jelas mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman memberikan wacana-wacana maupun gambaran-gambaran hal-hal apa yang terjadi atau apa yang akan terjadi. Di sini saya tidak meramal, tapi saya membaca tanda-tanda ya. Sekali lagi di sini kita membaca tanda-tanda. Membaca tanda itu berarti seperti halnya kita membaca tanda ketika cuaca mendung, berarti ini tandanya mau hujan. Ketika air di sungai itu mengalami semacam pasang, airnya pasang atau air laut pasang, berarti ini mengalami satu kenaikan volume air yang disebabkan oleh A, B, C, D lah dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi tanda-tanda di sini bukan berarti kita meramal ya, tetapi membaca tanda. Dan untuk membaca tanda pun kita tidak bisa sembarang membaca tanda, tetapi kita memiliki cara dan kemampuan khusus untuk bisa membaca tanda-tanda tersebut. Oke, kita keluarkan 5 kartu di awal, karena nanti 5 kartu di kedua nanti kita baca di sesi keduanya ya. Kita baca di sesi pertamanya dulu. Di sini keluar Ace of Swords, ada Knight of Cups juga. Kita akan melihat tanda apa saja yang muncul untuk Aquarius ya. Dan teman-teman silahkan untuk memberikan usulan-usulan. Misalnya, Mas Damar tolong dong bikin tema ini gitu kan. Silahkan aja teman-teman boleh usul dan silahkan tulis di kolom komentar. Dan insya Allah saya perhatikan kalau memang itu bagus, kalau memang itu ternyata banyak yang meminatinya, otomatis nanti akan saya angkat untuk dijadikan sebuah tema dalam video-video berikutnya ya. Biar temanya tidak maksudnya biar bervariasi ya, biar tidak zodiak terus gitu kan. Tapi zodiak pun juga penting, karena setiap orang pasti kepengen mengetahui situasi dan kondisi kehidupannya masing-masing. Oke teman-teman, saya bakal baca yang pertama dulu, Ace of Swords. Di sini saya merasakan ada tanda di mana Aquarius itu akan melakukan semacam sedang menginginkan sebuah perubahan yang sedang diinginkan ya. Kalau boleh di flashback ke belakang sedikit, saya melihat bahwa Aquarius itu mengalami satu fase di mana terjadi semacam keterpurukan, di mana terjadi semacam kegagalan baik di masalah usaha, bisnis atau pekerjaan, dan juga di masalah asmara kamu mengalami semacam kegagalan ya. Dan ini tidak hanya ke belakang, tapi ke depan atau saat ini pun ini dirasakan dan muncul di kartu The Tower juga. Tapi nanti saya bacanya. Kita urut dari awal. Ace of Swords, di mana sekarang ini kamu sepertinya sedang kepengen bangkit. Tapi jangan lupa juga, kebangkitan kamu harus disertai dengan keberanian. Saya selalu mengatakan tentang level energi manusia, level emosi manusia, ya, dari 20 sampai dengan 1000 atau 20 sampai dengan 700 naik sampai 1000. Nah, di garis tengah antara force and power atau antara tinggi dan rendah, itu di situ ada batas di angka 200. Nah, di angka 200 itu adalah energi keberanian. Jadi kalau teman-teman kepengen melangkah, kepengen menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi, maka level emosi atau level energi itu harus dinaikkan dari yang mungkin 20, 30, 40, 50 dan seterusnya sampai minimal ada di batas 200. Tetapi batas 200 itu pun belum cukup, harus kamu naikkan lagi menjadi di atasnya lagi, netral dan seterusnya sampai dengan ada energi cinta di skala 500. Mungkin teman-teman bingung, ini Mas Damar ngomong apa sih gitu kan. Oke, biar kamu nggak bingung, nanti suatu saat saya bakalan bikinin video buat kamu dan kamu bisa nonton di channel saya yang satunya, yaitu channel YouTube yang namanya Keajaiban Hidup bersama Damar Aji Hipnoterapi.
bersama saya juga dong ya, gitu loh. Jadi intinya gitu. Jadi buat teman-teman Aquarius, memulailah dengan keberanian, itu pesannya. Nah, terus yang kedua, Knight of Cups. Di sini kamu harus tidak sekedar memunculkan keberanian, tetapi kamu juga harus memunculkan semacam kekuatan-kekuatan yang ada di dalam diri kamu, kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kamu, kemampuan atau semacam skill yang kamu miliki, ini harus dimunculkan. Kenapa? Agar orang tahu, ya, bukan kita bermaksud ria atau pamer, bukan, tetapi kadang-kadang ada banyak orang yang mungkin tidak tahu tentang kemampuan kamu. Justru kenapa kita juga kadang-kadang perlu promosi, kenapa iklan itu ada, kenapa itu produk harus diiklankan segala macam. Tujuannya bukan untuk pamer, bukan untuk ria, bukan, tetapi adalah untuk mengenalkan produk tersebut agar orang tahu tentang produk knowledge dari sebuah barang itu. Sama juga dengan kita. Kita tidak bermaksud ria, tapi kita juga memberikan edukasi atau mungkin informasi kepada orang lain bahwa inilah saya dengan produk saya yang seperti ini, kemampuan saya seperti ini. Ya. Artinya apa? Supaya ada orang yang, oh ya, saya butuh kemampuan kamu, silakan. Saya pengen pakai jasa kamu dan sebagainya. Jadi seperti itu. Di sini harus kamu munculkan, gitu ya, supaya kamu mendapatkan mendapatkan positioning di mana kamu ada di lingkungan masyarakat yang mana masyarakat tahu tentang bagaimana posisi kamu, bagaimana keadaan kamu dan sebagainya. Ya, jadi itu penting sekali. Nah, di sini ada Six of Cups ya. Saya melihat bahwa energi tentang keberhasilan yang sedang kamu rintis ini akan mendapatkan peluang keberhasilan yang bagus. Meskipun energi The Tower ini masih mengikuti. Mengikuti maksudnya bagaimana? Ya, mengikuti energi kamu yang gagal kemarin, perasaan kecewa kamu kemarin, itu masih kebawa sampai sekarang. Nah, ini penting untuk kamu perhatikan. Jangan sampai hal itu dibawa terus. Ingat ya teman-teman, kalau energi kita masih disertai dengan atau lebih dominan energi negatif, ini sangat mengganggu. Ini sangat mempengaruhi segala sesuatu yang kamu lakukan. Biasanya yang kamu lakukan itu jadi tersendat, nggak lancar, ada saja kendala dan sebagainya. Karena apa? Ketika seseorang masih diliputi dengan medan energi yang negatif, kadang-kadang orang nggak sadar, tetapi dia tahu-tahu tuh gagal gitu kan, sial, apes, gitu terus gitu kan. Nah, makanya apa? Banyak teman-teman yang kemudian datang ke saya, alhamdulillah, untuk meminta, ya untuk sharing lah ya, untuk sharing, kemudian saya bantu untuk pelepasan emosi-emosi negatif, membersihkan energinya, memperbaiki energinya, dan sekaligus membuka aura. Ini penting, karena apa? Banyak orang yang tidak sadar, waduh kenapa ya gue gagal terus, apes terus, gitu kan? Terus sial terus, gitu kan? Nah, karena ada apa? Ada sesuatu yang mengikuti di dalam diri dia, gitu loh. Dan ketika ini tidak dibersihkan, ya sama saja seperti HP misalnya gitu kan. HP kamu udah lemot gitu kan, udah ngehang terus, ngelek terus gitu kan. HP susah, bikin bete, bikin marah, kadang-kadang lama banget sih. Mencet ini aja lama banget misalnya, ngeblank, ngehang gitu kan. Nah, itu karena apa? Karena muatannya sudah penuh. Dan di situ ada energi negatif yang harus dirilis, harus dibuang. Ya, itu analoginya seperti itu. Jadi kalau HP sudah mulai blank, sudah mulai dipakainya nyebelin, ya harus ada yang dibuang, harus ada yang dihapus, harus ada yang dirilis, ya. Jadi memperbaiki energi, ya, di restart lagi dan sebagainya. Itu gambarannya. Nah, jadi buat teman-teman Aquarius, jangan kamu bawa energi itu terus di masa sekarang. Udah, buang aja. Tapi kalau masih ingat gimana Mas Damar? Ya nggak apa-apa, namanya manusia kan masih punya ingatan, ya masih ingat gitu kan. Tetapi jangan terus kemudian diikuti. Udah kalau masih ingat ya udahlah, udah buang gitu kan. Memang tidak semudah itu teman-teman, saya paham dan saya tahu betul gitu kan. Tetapi maksud saya jangan dipersulit, jangan diikutin terus-terusan. Oke? Di kartu kelima, Nine of Wands ya. Jadi kamu tetap harus berjuang. Saat ini saya lihat kondisi secara keuangan ini harus diperbaiki. Kondisi hubungan kamu dengan dia pun sepertinya ada dua pilihan. Jika masih bisa diperbaiki. Kalau sudah tidak bisa diperbaiki, ya sudah, selesaikan aja. Jangan ditahan-tahan, jangan ditunda-tunda, gitu kan. Kalau memang kamu merasa sudah tidak dihargai lagi sama dia, kamu merasa sudah diabaikan sama dia, ya sudah, nggak usah dikejar-kejar, nggak usah kepo-kepo, nggak usah stalking gitu loh. Gitu aja kok repot.
Kayak Pak Gus Dur ya. Oke, kita cek lagi. Ini hampir sama ya. Ada Knight of Sword, ada lagi Queen of Cups, ada lagi Queen of Sword. Queen-nya 2 nih. Oke, baik. Saya lanjutkan baca Knight of Sword ya. Dimana di sini berarti kamu memiliki apa ya? Harus memiliki energi yang lebih daripada sebelumnya. Power kamu harus dibesarkan, energi kamu harus dibesarkan. Karena kalau tidak, kamu terus akan ke bawah dan ketarik ke dalam situasi ini. Ya, jadi kadang-kadang gini teman-teman, banyak orang yang hidupnya itu ada di masa lalu dan di masa depan. Di masa lalu itu sudah lewat, masa depan belum terjadi. Tapi hidupnya itu tidak ada di sekarang gitu loh. Jadi lupa. Jadi hidupnya di masa lalu, hidupnya di masa depan. Yang dipikir masa lalu dan masa depan. Dan itu kan gak real gitu kan. Maka hidup yang sesungguhnya adalah saat ini juga, detik ini juga. Seperti kamu sekarang lagi dengerin suara saya, video saya, nonton video saya. Ya ini berarti kamu sedang hidup di masa sekarang. So apapun yang sekarang sedang kita rasakan, sedang kita nikmati, sedang terjadi, enak atau tidak enak, kalau bagi saya tetap kita syukuri. Ya Allah terima kasih gitu kan. Ban motor saya bocor misalnya gitu kan. Misalnya seperti itu. Dinikmati dan disyukuri. Oh gitu ya, iya. Tapi untuk mencapai seperti itu memang tidak gampang, gitu kan? Seperti misalnya saya, gitu kan. Saya pernah sering, bukan sering ya, maksudnya pernah gitu kan, ban motor bocor, gitu kan. Ngeluh nggak? Nggak perlu, gitu. Nikmatin aja dan syukurin aja. Kita dorong keringat, olahraga, sehat. Ambil sisi positifnya. Nah itu contoh gitu. Cuman memang sekali lagi untuk bisa mencapai di level itu tidak gampang. Ya kan, karena biasanya ngeluh, marah gitu kan, kurang ajar nih bocor gara-gara ini itu, nyalahin orang lain atau apalah segala macam. Tidak perlu lagi. Ya, jadi gitu teman-teman. Jadi sekali lagi di sini ada Knight of Sword ya. Kamu harus memunculkan keberanian. Di sini ada Queen of Cups ya. Di sini sebetulnya kamu memang membutuhkan sosok yang bisa dijadikan sebagai pendamping kamu. Kamu butuh sosok yang bisa bertanggung jawab atas kehidupan kamu. Tapi saat ini sepertinya sosok itu belum kamu dapatkan. Tapi nggak usah khawatir. Di sini masih ada energi di mana kamu mencari, dan di sini ada seperti Wheel of Fortune itu seperti apa ya? Seperti mata angin ya. Jadi kamu sedang mencari arah kemana tujuan kamu akan melangkah. Nah, ada hal yang harus kamu jangan lupakan, bahwa kamu harus sering berbagi. Berbagi itu, ingat ya teman-teman, berbagi itu mendatangkan kebahagiaan tersendiri loh. Ya, jadi coba rasakan deh teman-teman. Kalau kamu berbagi sekecil apapun kepada orang lain, ada rasa seneng, ada rasa kayak lega, kayak ada pelepasan. Itu bisa juga buat healing kalau menurut saya. Ya, bahkan saya mencoba melakukan healing itu dengan cara berbagi. Ya semampu aja, gitu loh. Berbagi makanan, berbagi uang, berbagi ilmu, berbagi apa saja gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Oke ya teman-teman. Itu gambarannya. Saya akan kocok kartu ini. Kita lihat pesannya apa saja di 5 kartu terakhir untuk Aquarius. Oke, kita buka Religious Factor, kemudian Retreat. Ini nyambung banget ya, nyambung sekali. Oke. Ada honeymoon. Honeymoon. Very soon. Satu lagi. Healing family issues. Udah. Religious factor, lebih kepada pesannya buat Aquarius untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk mencoba mengenali diri lebih jauh lagi dengan retreat, ya. Kamu melakukan perenungan, introspeksi diri, evaluasi diri, mengenali bawah sadar kamu, mencoba melakukan afirmasi, visualisasi dan sebagainya. Honeymoon ini ada energi di mana kamu itu
Tidak selalu honeymoon itu bulan madu yang kayak biasanya, bukan ya. Tapi bisa jadi kamu tuh bepergian ya, pergi ke suatu tempat dan di situ kamu menikmati suasananya, entah bersama pasangan, entah bersama teman, entah bersama siapa. Yang jelas kamu bisa menikmati itu dan ini ada energi sepertinya kamu pengen melakukan hal itu gitu loh. Kapan? Very soon, segera, secepatnya. Dan itu sebagai langkah untuk healing juga teman-teman. Nah ini nyambung semua ya, ternyata dari apa yang saya ceritakan ya, dari apa yang saya sampaikan, dari apa yang saya bacakan, nyambung dan nyambung. Healing family issues, jadi kamu bisa melakukan healing itu dari kamu pergi retreat, kamu religious factor, ini semua berujung kepada healing ya, menyembuhkan diri sendiri. Maka jangan pernah lupa sembuhkan dirimu dari sakit apapun gitu ya. Dan bagi teman-teman yang kepengen melakukan healing, personal reading, spiritual life coach bersama saya, spiritual life coaching bersama saya, silakan aja untuk chat ke nomor WA yang tertera di sini. Oke? Teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah nonton. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.